Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, dan semoga kita semua dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Evi Supriyatun, SK MK, Magister Keperawatan, dosen tetap program studi D3 Keperawatan jurusan Kesehatan Politeknik Negeri Indramayu. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD PKTPT. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Keperawatan Keluarga. Saya mengajar mata kuliah Keperawatan Keluarga pada semester genap tahun akademik 2024-2025 semester genap. Dengan bobot SKS 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mata kuliah Keperawatan Keluarga ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode mata kuliah KEPKOM 4012. Mata kuliah Keperawatan Keluarga ini dirancang untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa dalam memahami konsep keperawatan keluarga secara komprehensif. Materi pada mata kuliah ini mencerminkan pemahaman yang menyeluruh tentang pelayanan kesehatan primer, konsep komunitas dan keluarga sebagai unit utama asuhan, fungsi dan dinamika keluarga, kemudian isu-isu dan juga tren dalam keperawatan keluarga, serta pengelolaan sumber daya keluarga dalam kompleks peningkatan kesehatan keluarga. Selain itu, mahasiswa juga mempelajari pendekatan asuhan keperawatan keluarga dengan mempertimbangkan aspek nilai-nilai sosial, budaya, serta lingkungan. Melalui praktek langsung di tatanan komunitas, mahasiswa dilatih untuk mengintegrasikan teori yang telah dipelajari dalam praktek secara langsung di tatanan layanan komunitas. Untuk capaian pembelajaran lulusan atau CPL, yang pertama, mahasiswa mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan keluarga. Yang kedua, mahasiswa mampu meningkatkan keahlian dalam bidang keperawatan melalui pembelajaran. Yang ketiga, mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan secara holistik pada tiap tahapan. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan mempraktekkan asuhan keperawatan keluarga dengan baik dan benar. Yang kelima, mahasiswa mampu menangani kegawat dauratan pada keluarga pada situasi tertentu. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, mata kuliah keperawatan keluarga ini, yaitu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang konsep pelayanan kesehatan primer. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep keluarga sejahtera. Kemudian mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep keperawatan keluarga. Kemudian mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan model konseptual keperawatan keluarga. Kemudian mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tren dan isu perawatan keluarga. Kemudian mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan evidence based practice dalam perawatan keluarga. Kemudian mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan manajemen sumber daya keluarga. Kemudian mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep asuhan keperawatan keluarga secara komprehensif. Kemudian mahasiswa mampu mempraktekkan pengkajian keperawatan keluarga. Kemudian mahasiswa diharapkan mampu mempraktekkan diagnosa keperawatan keluarga dengan merumuskannya sampai dengan menghitung scoring keperawatan keluarga. Kemudian selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu menyusun perencanaan perawatan keluarga. Kemudian mahasiswa diharapkan mampu menyusun implementasi keperawatan keluarga. Kemudian mahasiswa diharapkan mampu menyusun evaluasi keperawatan keluarga. Kemudian yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu mempraktekkan penanganan kasus kegawat daruratan yang ditemukan pada keluarga, diantaranya pada kasus penanganan luka bakar, tersedak, gigitan serangga, reptil, dan pada kasus cedera fisik. Pendekatan pembelajaran dalam mata kuliah ini terdiri atas penguatan teori
melalui diskusi dan interaksi di kelas, kemudian penerapan praktek keperawatan secara langsung pada kelolaan di tatanan komunitas, serta penyusunan asuhan keperawatan keluarga yang komprehensif dan pendekatan berbasis bukti dan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik tiap keluarga. Untuk media pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah keperawatan keluarga ini diantaranya pertama berkaitan dengan RPS ataupun modul ya yang dapat diakses di Edlink Politeknik Negeri Indramayu. Yang kedua meliputi materi yang juga dapat diakses di Edlink seperti PowerPoint, kemudian juga melalui studi kasus dan juga materi-materi yang berasal dari artikel ilmiah. Kemudian selain itu ada menggunakan media interaktif seperti kuis yang bertujuan untuk menguji pemahaman mahasiswa dan juga pelaksanaan role play untuk memerankan peran dalam keluarga, bagaimana seperti kedudukan dalam kepala keluarga serta anggota keluarga serta peran-peran yang dilakukannya. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan media praktek lapangan meliputi ketersediaan format asuhan keperawatan keluarga secara lengkap, kemudian bimbingan dalam membuat genogram keperawatan keluarga, serta video dokumentasi praktek kunjungan keluarga sebagai bahan refleksi dan evaluasi. Adapun materi pembelajaran mata kuliah keperawatan keluarga ini meliputi yang pertama konsep pelayanan kesehatan primer, yang kedua konsep keluarga, khususnya konsep keluarga sejahtera. Yang ketiga, konsep dasar keperawatan keluarga. Yang keempat, model konseptual keperawatan keluarga. Yang kelima, tren dan isu dalam keperawatan keluarga. Yang keenam, evident practice dalam keperawatan keluarga. Yang ketujuh, manajemen sumber daya keluarga. Yang kedelapan, asuhan keperawatan keluarga secara komprehensif. Yang kedelapan, praktek asuhan keperawatan keluarga meliputi yang pertama ada pengkajian keperawatan keluarga, diagnosa keperawatan keluarga, kemudian rencana keperawatan keluarga, kemudian implementasi sampai dengan evaluasi. Dalam penilaian pembelajaran mata kuliah keperawatan keluarga ini, saya menggunakan rubrik yang telah ditentukan oleh Politeknik Negeri Indramayu. Sehingga evaluasi dan penilaian mahasiswa sangat jelas dan terukur. Selain itu, hasil evaluasi pembelajaran saya sampaikan kembali kepada mahasiswa. Hal itu menjadi proses umpan balik dari pembelajaran, sehingga mahasiswa dapat meningkatkan hasil belajarnya dengan lebih maksimal. Langkah ini mendorong mahasiswa untuk lebih reflektif terhadap capaian pembelajaran yang telah dicapainya, serta memperbaiki strategi belajar yang akan mereka tempuh selanjutnya. Penilaian pada mata kuliah keperawatan keluarga ini, yang pertama, 1. UTS sebesar 20%. Yang kedua, UAS sebesar 20%. Yang ketiga, praktikum sebesar 20%. Yang keempat, presentasi sebesar 15%, kemudian tugas mandiri sebesar 15%, kemudian keaktifan termasuk diskusi di kelas, dan juga kehadiran sebesar 10%. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah keperawatan keluarga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin ya, kita semua bisa berkumpul ini bersama untuk pertemuan kita yang ketiga ya untuk mata kuliah keperawatan keluarga. Bagaimana kabarnya teman-teman yang sudah hadir? Sehat, sehat, alhamdulillah. Baik ya. Ini materi kita yang ketiga ya, konsep keluarga. Sebelum kita mulai, Bu Evi mau absen terlebih dahulu ya untuk mahasiswa yang hadir hari ini. Baik ya. Yang pertama ini ada Rizka hadir. Hadir, Ibu. Nah, kemudian Cindy Hadir, Ibu. hadir, kemudian Ade Rani Hadir, Ibu. hadir, kemudian Salsabila Hadir. terus kemudian Nisrina Hadir. terus kemudian Dwilika ada, Hadir. Dwilika. Safitri tidak berangkat, sakit apa nih? Demam, semoga lekas sembuh ya.
Kemudian Melina. Hadir. Terus kemudian Indah. Hadir, Ibu. Ada yang belum di absen? Oh iya belum. Siapa nih? Ya. Oh iya Dea. Dea belum di absen ya. Hadir ya Dea. Kemudian siapa lagi? Cynthia. Kemudian terakhir siapa nih? Mufti. Oke, berarti hadir semua ya kecuali Mbak Cynthia ya. Baik. Safitri ya. Baik Safitri. Baik. Kemudian kita lanjut ya untuk di capaian pembelajaran kita ya pada perkuliahan kita hari ini ya teman-teman ya. Jadi di sini ada di sini mahasiswa dapat menjelaskan terkait dengan definisi keluarga. Kemudian juga menentukan tipe-tipe keluarga sesuai dengan kasusnya gitu ya. Jadi untuk capaian pembelajaran pertemuan kita ada dua tadi apa? Definisi, kemudian tipe-tipe keluarga, betul sekali ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini ya, kita sebelumnya akan review materi kita sebelumnya ya. Masih ingat materi kita yang sebelumnya kita belajar apa? Ya, silakan Mbak. Siapa namanya? Sebutkan namanya. Salsabila. Oke, Salsabila. Yang pertama materi pelayanan kesehatan primer Ya. sama konsep keluarga primer. Oke, betul sekali ya. Jadi yang materi yang pertama kita sudah belajar tentang Pelayanan kesehatan primer. Materi yang keduanya tentang konsep keluarga sejahtera. Betul ya. Jadi kita sudah belajar dua materi itu ya. Dimana waktu di pelajaran yang pertama ya, pelayanan primer itu ada pelayanan primer apa saja? Sekunder. Yang pertama sebelum sekunder apa nih? Primer ya. Ada tersier ya, ada sekunder ya, kemudian ada primer. Kemudian di situ ada pencegahan ya, pencegahannya macam-macam. Ya, ada pencegahan secara preventif dan ada pencegahan secara promotif. Iya, promotif. Ya, kemudian ada kemudian kuratif, yaitu dengan pengobatan ya. Kemudian yang terakhir itu rehabilitatif. Kemudian tahapan keluarga sejahtera, masih ingat ya? Tahap keluarga sejahtera pra dulu, kemudian sejahtera tingkat 1 sampai dengan keluarga sejahtera tingkat 3 ya. Iya, sampai tingkat 3. Masih ingat ya teman-teman ya? Oke, kemudian kita kemarin sudah diberikan PR untuk membaca buku bacaan yaitu Fundamental of Nursing dan juga apalagi buku keperawatan keluarga ya. Punyanya siapa? Friedman ya. Sudah dibaca ya? Sudah. Oke, baik. Semoga menjadi landasan nih untuk kita belajar lebih dalam terkait dengan keperawatan keluarga. Nah, untuk materi kita yang hari ini termasuk dalam materi kita yang ketiga ya. Materi yang pertama kemarin ada konsep pelayanan kesehatan primer, kemudian ada keluarga sejahtera dan kita sekarang menginjak materi yang ketiga yaitu konsep keluarga. Dan nanti akan lanjut ke materi kita yang selanjutnya yaitu ada model konseptual keperawatan keluarga, tren isu ya sampai dengan evidence base dalam perawatan keluarga sampai manajemen sumber daya ya. Kita secara bertahap ya belajarnya ya. Oke, sudah siap ya teman-teman ya? Siap, Bu. Oke, mantap. Baik, sebelum kita mulai ke materinya, jadi kita ingin diskusi dulu nih ya. Bevi ingin tahu nih sejauh mana sih apa yang kalian ketahui setelah membaca buku apa tadi? Perawatan keluarga ya. Yang kalian ketahui tentang keluarga itu apa? Silakan bisa di-scan dulu barcode-nya. Kemudian dijawab pertanyaan yang ada di Menti ya. Jadi kodenya, masukkan kodenya jangan lupa 84404266. Sudah di-scan? Sudah bisa masuk semua? Bisa login ya? Iya, Bu. Sudah, oke. Nah, kemudian situ ada pertanyaannya, silahkan dijawab dulu Bu Evi, berikan waktu beberapa menit. Sudah dijawab? Silahkan dijawab sendiri-sendiri ya. Oke, sudah cukup. Waktunya habis. Mari kita lihat hasil jawabannya ya. Jadi tadi di pertanyaan di Mentinya, apa tadi? Apa yang kalian ketahui tentang keluarga? Betul ya. Nah, tadi jawaban dari teman-teman, ternyata jawabannya bervariasi ya. Ada yang menjawab keluarga itu harus terdiri dari orang tua dan anak. Apa benar? Harus ada anaknya? Ya. Terus selalu bahagia dan bersama. Harus bersama nih. Nggak boleh LDRan ya. Tumbuh dan besar dengan kedua orang tua, harus dua orang tuanya. Waduh, nih bener nggak nih ya? Keluarga adalah peran orang tua yang selalu menjaga anak-anaknya. Menjaga anak-anaknya.
Bapak, ibu, dan anak-anaknya. Ya, kalau digambar sih ya, bapak, ibu, anak-anaknya ya. Terus keluarga terdiri dari bapak sebagai kepala keluarga dan istri serta semua anak-anaknya. Wih, paket komplit. Oke, jawabannya menarik-menarik ya. Itu tadi perspektif dari teman-teman tentang keluarga. Oke, cukup bagus ya. Oke, selanjutnya kita langsung aja masuk ke materi apa sih yang dimaksud dengan keluarga. Ya, apa bener nih tadi nih harus ada orang tuanya nih. Kita bahas itu ya. Apa yang disebut keluarga? Coba dibaca sama siapa ya? Ya, Wilika boleh, silakan. Wilika. Definisi keluarga sekelompok orang yang dihubungkan, adopsi, kelahiran yang bertujuan menciptakan dan mempertahankan budaya umum, meningkatkan perkembangan fisik dan mental, emosional, sosial dari tiap anggota. Oke, ya berarti yang disebut dengan keluarga tadi sudah dibacakan oleh Mbak Dwilika ya, ada sekelompok orang ya tadi yang mana dihubungkan berarti disebut keluarga ya, ada hubungannya nih, dihubungkannya bisa karena adopsi, diadopsi ada ya anak yang diadopsi ya, ada. Terus kemudian karena kelahiran, berarti karena dilahirkan oleh ibunya ya. Kemudian di sini tidak hanya itu saja, tidak hanya tumbuh hidup bersama saja ya, tetapi di sini juga menciptakan dan mempertahankan budaya serta meningkatkan pertumbuhan secara fisik ya, tambah besar, tambah tinggi, tambah pintar ya, dan juga perkembangan secara kognitif juga, secara emosional, merasa tenang, merasa bahagia ya, sampai dengan perkembangan secara mental serta sosial, semuanya berkembang. Nah, jadi ini yang disebut dengan keluarga ya. Jadi tidak hanya tadi yang harus ada orang tuanya ya, ternyata adopsi juga termasuk ya. Dan juga di dalamnya banyak fungsi-fungsi yang berjalan. Ya, ini yang disebut keluarga. Sudah cukup jelas ya? Jelas, Bu. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya ya, terkait dengan tipe-tipe keluarga. Wah, tipe-tipe keluarga ada berapa ya? Nah, tipe-tipe keluarga di Indonesia secara umum itu kita terbagi menjadi dua ya. Ada berapa teman-teman? Ada dua. Yang pertama apa ini? Nuklear. Kemudian ada extended. Pernah dengar ya? Pernah. Ya, saya sudah baca juga jadi lebih pintar ya mahasiswa teman-teman ya. Oke, yang pertama ini ada tipe keluarga nuklear ya, karena terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ya, ada ayah, ibu, dan anak. Anaknya berapa ini? Tiga. Jadi kalau anaknya satu, anaknya tiga, anaknya 4, 10, tetap namanya keluarga nuklear atau keluarga inti ya. Jadi tidak terpatok dari jumlah anaknya. Kemudian, ini berarti jumlah totalnya berapa? 5 ya kalau di foto ya. Tergantung sama jumlah ini enggak? Enggak ya? Enggak. Ya, jadi tadi keluarga, tadi jenis yang pertama adalah nuklear ya. Minimal kalau nuklear berarti ada orang tua dan anak. Kemudian yang berikutnya ini keluarga extended atau keluarga besar. Kenapa disebut keluarga besar? Ada saudara. Wah, luar biasa ya ini nih. Yang sudah membaca buku jadi sudah pintar ya. Jadi ini bukan karena mungkin bodohnya besar-besar sehingga disebut extended, bukan ya. Tapi karena ada saudara yang lain ya. Ada saudara yang lainnya selain bapak, ibu, dan anak ya. Kalau yang di sini ada siapa barangkali? Kakek, nenek ya. Kalau yang di sini ada pamannya, ya tantenya, sepupunya, bibinya ya. Ya. Begitu ya. Kalau di Indramayu apa? Bibi panggilannya? Wah, ya begitu ya. Iya, gitu ya. Jadi banyak keluarga extended karena tidak hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak, tetapi juga apa tadi ada buah gitu ya, mama ya, bibi. Ya, jadi ini tadi baru dua nih ya. Sekarang tipe keluarga yang lainnya nih. Ada single parent ya. Jadi kalau yang ini orang tuanya siapa? Ibu dan dua anak. Kalau yang ini orang tuanya ayah dan anaknya. Jadi ini berapa orang jumlahnya? Dua. Yang ini tiga. Tidak terpatok oleh jumlah anak ataupun jumlah orang dalam keluarga, tetapi dilihat komposisinya. Ketika hanya ada salah satu orang tua saja dan anak, maka disebut
Single parent. Ya. Oke, sudah cukup jelas ya terkait dengan tipe-tipe keluarga ya? Jadi tadi ada 3 nih yang sudah kita pelajari tipe keluarga. Yang pertama, nuklear, betul. Yang kedua, extended. Yang ketiga, single parent. Oke, karena sudah cukup jelas nih, ada yang mau ditanyakan? Ya, silahkan. Sebutkan namanya. Mau bertanya, perkenalkan saya Cynthia, Ibu. Ya. Mau tanya kalau Cynthia. kenapa sih kita harus tahu tipe-tipe keluarga? Terus apa kaitannya sih tipe-tipe keluarga ini dengan materi sebelumnya, yakni konsep keluarga sejahtera? Nah, mantap sekali pertanyaan dari Mbak Cynthia. Ya, tadi pertanyaannya, kenapa sih Bu kita mesti belajar tipe-tipe keluarga, Bu? Kenapa nggak langsung aja belajar aspek keluarganya gitu ya? Terus apa sih kaitannya dengan materi yang sebelumnya? Pas materi apa? Konsep keluarga sejahtera. Oke, sebelum Bu Evi jawab nih, ada yang mau jawab dulu nih pertanyaan dari Mbak Cynthia. Barangkali yang bisa jawab, silakan. Saya Bu. Oke, silakan Mbak Indah ya. Silakan coba. Jadi kan Bu ya, misalkan yang single parent kan anaknya satu tanpa ada peran dari ayah. Terus juga yang berbeda dengan anaknya banyak dan juga ada peran ayahnya. Jadi itu di situ ada kesejahteraan yang terganggu nggak sih Bu? Oh iya, berarti tadi menurut jawabannya Mbak Indah, karena tadi ada contohnya pas single parent tadi Iya, ya, pas single parent ada peran yang terganggu. Oke, Kak. Dibandingkan dengan yang lengkap memiliki ayah dan ibu. ya, keluarga apa tadi yang lengkap? Nuklear. Oke. Ya, bagus juga. Bukan untuk Mbak Indah sama Cynthia nih yang sudah bertanya dan menjawab ya. Jawaban dari Mbak Indah cukup bagus ya teman-teman ya. Dimana tadi akan mempengaruhi peran dalam sebuah keluarga ya. Kalau dalam masukan keperawatan keluarga memang ada yang namanya peran keluarga ya. Dan juga ada fungsi keluarga. Sehingga di sini akan mempengaruhi kesejahteraan keluarga ya. Yang satunya dari fungsi ekonomi misalnya ya. Karena tadi ada yang berperan misalnya mencari nafkah misalnya ya. Ada yang berperan memberikan pendidikan nih secara formal kepada anak, misalnya terkait dengan kedisiplinan misalnya ya, atau terkait dengan pola hidup yang sehat nih. Nah, dibandingkan dengan yang single parent tadi yang mengajarkan hanya yang ibunya saja ya. Jadi sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan dalam keluarga. Misalnya nih keluarga yang tadi nuklear ya, karena ada bapak ibunya dengan pendapatannya lebih besar, misalkan dari seorang bapak bisa menabung. Karena bisa menabung, bisa termasuk dalam sejahtera tipe 2 dibandingkan dengan yang single parent. Tadi hanya untuk kehidupan sehari-hari ya. Sehingga hanya masuk dalam sejahtera tipe 1. Nah, ini betul sekali ya, akan mempengaruhi. Oke, terima kasih banyak tadi Mbak, siapa tadi namanya? Indah ya, sudah membantu menjawab dan pertanyaan yang luar biasa dari Mbak Cynthia. Oke, baik, selanjutnya Bu Evi akan mengevaluasi ya terkait dengan apa yang sudah kita pelajari hari ini ya. Baik teman-teman, sudah siap ya? Oke, coba ini sekarang Bu Evi ingin teman-teman menebak apa sih tipe keluarga pada gambar di layar? Nuklear. Oke, coba ada yang bisa menjelaskan kenapa disebut nuklear? Oh, boleh, silakan. Nuklear adalah keluarga inti yang terdiri dari 2 orang tua dan anak. Oke, betul sekali ya. Kenapa disebut nuklear? Karena terdiri di sini ada ayah, ibu, dan anak. Betul sekali ya. Jadi jawabannya betul ya, keluarga nuklear. Oke. Selanjutnya, kalau ini disebut keluarga atau bukan? Bukan. Coba Mufti. Kenapa alasannya disebut dengan atau disebut keluarga atau tidak? Alasannya kenapa bukan? Bukan, karena tidak terdiri dari ayah atau anak, ayah dan anak. Ya, karena tidak ada anggota keluarga yang lain dan keluarga itu disebut keluarga minimal 2 orang ya. Kalau sendirian bukan keluarga, namanya individu ya. Kalau ada orang yang sudah punya rumah sendiri, tinggal sendirian, berarti bukan keluarga ya. Nah, kecuali ada temannya, ya misalnya istrinya atau bapaknya atau ibunya atau saudaranya, gitu ya. Ya, betul sekali ya jawabannya Mufti ya. Ini bukan keluarga. Kemudian yang ini tipe keluarga apa? Extended. Benar? Siapa yang mau menjelaskan? Oke, Adirani sepertinya mau menjawab nih. Coba.
Boleh Adera nih. Kenapa ini disebut dengan extended? Karena keluarga besar, jadi ada terdiri dari ayah, ibu, kakek, nenek, anak, dan saudara yang lainnya. Betul sekali ya. Jadi karena terdiri dari ayah, ibu, kemudian ada saudara yang lainnya, baik kakek nenek ataupun mungkin paman, bibi dan sepupunya ya. Jadi tadi sudah, alhamdulillah sudah bisa memahami ya tipe-tipe keluarga dan yang dimaksud dengan keluarga ya tadi sudah bisa memahami ya. Jadi nanti akan ada tugas mandiri lagi ya, yaitu belajar mandiri untuk membaca buku ya fundamental dari perawatan keluarga ya. Silakan nanti membaca buku Friedman lagi, tetapi khusus di materi model konseptual ya untuk pertemuan berikutnya. Kemudian selanjutnya nanti ada tugas terstruktur, silakan dikerjakan dan dikumpulkan ya sesuai dengan deal yang tertera ya, dikumpulkan paling lambat minggu depan ya. Bisa ya teman-teman ya? Bisa. Oke, sebelum kita tutup materi pada hari ini, ada yang mau menyampaikan rangkuman materi hari ini? Silakan. Ya, silakan. Siapa yang bisa nih? Ya, silakan Melina mungkin. Melina. Tadi apa yang kita pelajari hari ini, Mbak Melina? Materi tentang tipe-tipe keluarga. Tadi ada 3, yaitu yang pertama nuclear family yang terdiri dari orang tua dan anak. Kemudian extended family yang terdiri dari ayah, ibu, paman, bibi, dan keluarga yang lainnya. Kemudian ada single parent yang terdiri dari 1 orang tua. Oke, betul sekali ya, bagus sekali. Terima kasih Mbak Melina sudah menyampaikan rangkuman materi hari ini. Oke, baik. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Mbak Melina bahwa tadi keluarga ya terdiri dari 2 orang ya atau lebih. Kemudian tipe-tipenya yang kita pelajari ada extended, nuklear, dan juga single parent. Baik, untuk materi hari ini sudah selesai, sudah cukup ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya. Jangan lupa tadi dipelajari buku apanya tadi? Perawatan keluarganya ya, buku Friedman-nya. Kemudian khususnya di materi model konseptual perawatan keluarga ya. Oke, jika tidak ditanyakan lagi untuk materi kita atau pertemuan kita hari ini saya cukupkan. Terima kasih. Sampai ketemu pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman dalam pembelajaran mata kuliah keperawatan keluarga pada program studi D3 Keperawatan Jurusan Kesehatan di Politeknik Negeri Indramayu. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen pada Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.